Halo, welcome to Hydro Farm TV. Ini hari kita mau bicarakan mengenai VCO, Virgin Coconut Oil. Nah, banyak orang kalau dibicarakan Virgin Coconut Oil itu pikirannya, aduh minyak, kita makan minyak, pasti nggak enak, pasti minyak itu, waduh, kalau udah kolesterol masa makan minyak. Nah, semestinya kalau kita bicarakan minyak, virgin coconut oil itu adalah minyak yang bagus. Seperti yang kita sering kali ngomong, olive oil, virgin coconut oil. Nah, itu minyak-minyak yang bagus. Malah di dunia sekarang ada kayak umpamanya kita bilang di dalam kolesterol itu. Kita setiap hari perlu kolesterol, perlu ada minyak. But di dalam kolesterol itu ada minyak HDL, ada minyak LDL. LDL itu adalah minyak yang jelek. HDL itu minyak yang bagus. Kalau umpama kita banyakin minyaknya HDL di badan kita, nah berarti kita akan jadi sehat. Berarti minyak yang bagus itu makan minyak yang jelek. Nah sekarang kalau kita bilang di VCO itu adalah minyak yang bagus, yang akan meningkatkan kita punya kolesterol HDL. Nah, kalau dia meningkatkan minyak HDL-nya tinggi, berarti kita yang minyak jahatnya itu akan dimakan atau dibuang supaya tidak nempel di dalam saluran darah kita, supaya kita tidak menjadi stroke atau mampet atau jadi kerak di dalam saluran darah kita. Nah, itu. Di dunia ada dua macam diet. Diet yang namanya makan yang tradisional, yaitu nggak banyak minyak-minyak, nggak banyak karbo segala, orang dibikin hunger, dibikin kurus, lemaknya dibakar. Atau diet yang namanya makan yang tradisional, yaitu nggak banyak minyak-minyak, nggak banyak karbo segala, orang dibikin hunger, dibikin kurus, lemaknya dibakar. Atau konsep diet yang namanya ketone diet. Kalau bahasa Indonesianya banyak orang bilang keto diet. Itu apa sih? Keto diet adalah memakai 75% lemak untuk menghancurkan lemak di badan kita, mengurusan kita, dengan 25% protein sama 5% karbo. Kok lucu? Bisa lemak, pecahin lemak gimana? Ya lemaknya itu lemak yang bagus. Ibaratnya lemak seperti avocado, lemak seperti olive oil, avocado fruit ya, seperti olive oil atau kita bilang coconut oil. Nah, lemak-lemak ini yang masuk ke badan kita mengabsorb, menyedap semua yang toksik atau lemak yang jahat di badan kita tuh dibuang melalui badan, keringat dan pup. Nah, 25%-nya protein itu dipaksakan keto diet itu memakan source of protein yang paling bagus adalah telur. Telur yang direbus setengah mateng atau telur apa aja deh, pokoknya mengenai telur. Karena telur banyak vitamin, nutrisi, dan banyak proteinnya. 5%-nya baru kita bicarakan kombinasi karbo untuk kenyangin kita. Karbo itu dari kentang, dari nasi, dan lain-lainnya. Nah, dengan ada tren yang baru ini namanya keto diet di dunia, orang sekarang bicarakan kalau mau diet semestinya gimana? Nah, kita supaya bicarakan minum lemak atau kita bilang minum minyak kelapa untuk sebagai sumber energi dan sumber kita punya lemak ini yang akan sedotin semua namanya minyak-minyak yang di badan kita yang jahat-jahat itu disedot, diisep dan dibuang. Nah, makanya ini hari kita bicarakan minyak kelapa kalau bahasa Inggrisnya yaitu virgin coconut oil. Yuk, kita sekarang belajar keuntungan kelebihannya dari minyak kelapa ini. Oke, kita sekarang bicarakan VCO, yaitu Virgin Coconut Oil. Di dalam kandungan VCO itu, boleh bilang 48% sampai 50% mengandung namanya MCT. MCT singkatan dari Medium Chain Triglyceride. Tambah lagi, banyak juga kandungannya yang namanya fatty acid. Kalau dua macam minyak ini kita makan, melalui proses kita punya liver, itu menghasilkan minyak yang baik atau lemak yang baik. Seperti kalau kita bilang di dalam kolesterol punya lemak itu HDL-nya lah ibaratnya. Nah, dengan adanya ini lemak yang baik, kita banyak sekali manfaatnya bisa melalui MCT ini ke badan kita. Salah satu, ibaratnya dengan kita rutin makan dengan jangka panjang 3 bulan sampai 6 bulan, 2 sendok aja setiap hari. Kita punya perut yang lemak, perut yang selama ini besar-besar perutnya,
otomatis akan bisa kurus sendiri. Disedot lemaknya itu oleh MCT atau kita bilang VCO punya lemak, langsung dibuang melalui keringat dan kita punya poops dan pipis. Nah, kedua juga, kita tidur aja nih, nggak bergerak aja deh. Diem aja deh pokoknya setiap hari. Itu akan membakar 125 gram kaloris setiap harinya. Dengan tidak gerak, dengan minum VCO aja membakar lemak 125 kaloris. Nah, ketiga juga, selain itu juga karena ini lemak bagus, kolesterol kita, nanti yang namanya HDL kita, itu akan ditingkatkan oleh lemak-lemak VCO ini. Yang paling penting ini adalah dia membunuh mikroorganisme-organisme yang jahat di dalam badan kita. Karena ada lauric acid dan monolorinnya di dalam itu yang berkembang menghancurkan semua mikroorganisme yang jahat yang di dalam badan kita. Termasuk HIV, termasuk fungi, jamur, termasuk yang namanya bakteri-bakteri yang jahat, termasuk virus-virus. Nah, salah satu padahal virgin coconut oil itu salah satu bisa menyembuhkan COVID-19. Banyak riset sudah dilaksanakan di Filipina, di Amerika, di Australia mengenai the power of the power of VCO ini, virgin coconut oil. Bagaimana caranya? Mereka kasih pasien-pasien COVID-19 itu dikasih makan 2 sendok selama 14 hari. Hasilnya gimana? Luar biasa. Pada hilang semuanya COVID-nya, pada sembuh dan normal balik. Kok bisa? Kenapa begitu? Gampang. COVID-19 itu adalah dasarnya protein. Protein itu adalah lemak. Lemak atau kolesterol lah kita bilang ya, yang namanya di dalam virus itu. Nah, kalau ketemu yang namanya lauric acid sama monolorin dari VCO, dia akan memecahkan mereka. Nggak jadi bisa bertumbuh, berbiak, berkembang. Akan dimatikan, dihancurkan, atau diisep, dinempelkan, langsung dibuang melalui saluran pups kita, pipis, sama keringat. Konsep inilah yang dipakai untuk menjadi pengobatan suplemen yang natural untuk penyakit-penyakit atau penderita COVID-19. Itu yang paling natural, yang paling bagus. Nggak usah kita bicara yang lain-lain. Karena penyembuhan COVID-19 itu yang sekarang banyak di research, satu pakai yang namanya natural suplemen, satu lagi yang namanya pakai antivirus lah yang lagi di research banyak di pengobatan atau farmasi-farmasi di luar negeri. But yang ini, yang natural suplemen, yang proven sukses selama ini, banyak yang orang sudah pakai, successful, karena reasonnya di dalam itu ada lauric acid dan monolorin. Nah, itu menjadikan satu yang baik buat kita. Makanya ini hari kalau kita kena COVID-19, kayak kena flu, kena influenza, atau kena HIV, nggak usah takut. HIV pun bisa baik dengan minumnya yang namanya VCO yang organik, yang prosesnya cold process, bukan fermentasi. Kalau fermentasi masih mengandung bakterinya. Kalau cold process itu yang paling bagus, yang paling bersih, yang paling murni. Lain sekali sama yang namanya minyak kelapa yang kalau kita bilang untuk digoreng. Itu adalah second prosesnya. Itu nggak sebagus. Virgin coconut oil yang murni, yang bening, yang bersih, yang sanitarinya tinggi, itu yang paling bagus. Ada yang namanya bisa mengasih suplemen atau nutrisi kepada otak kita. Hebat banget. Biasanya kalau orang udah tua, berumur tua, karena takut kencing manis, berarti kurangin makan manis. Sedangkan di dalam VCO itu, minyak kelapa yang ada suplemen atau vitamin untuk otak kita. Itu vitamin kayak gula yang baik untuk otak kita bisa bertumbuh menjadi nggak pikun atau nggak tua ibaratnya. Kedua juga ada research bahwa dengan minum VCO, orang yang namanya penyakit Alzheimer atau pikun itu bisa baik dengan minum VCO 3 bulan berturut-turut 2 sendok sehari. Itu research waktu di Oxford University atau di Harvard gitu ya, saya lupa. Itu ada satu orang masuk rumah sakit umur 74, badannya goyang, nggak bisa stop, begini. Nah, waktu dia masuk ke rumah sakit, cuma dikasih eksperimen, dikasih makan 2 sendok VCO per hari. 3 bulan kemudian dia keluar dari rumah sakit, sudah bisa naik sepeda normal balik. Kenapa bisa begitu?
Gampang. Karena di otaknya dikasih suplemen, dikasih vitamin, tumbuh sel baru. Biasanya kalau orang udah tua, biasanya cuma ciut sel baru. Selnya ciut, nggak bisa tumbuh otaknya, berarti akan jadi pikun, jadi tua, jadi loyo. Dan dengan dikasih vitamin, suplemen dari VCO ini, itu menumbuhkan sel-sel baru, bisa mencegah namanya Alzheimer. Alzheimer punya virus yang masuk, dan at the same time, otaknya jadi berfungsi bagus lagi, normal lagi, jadi bisa gambar, bisa tulis, bisa macam-macam aktivitas. Nah, itu yang menguntungkan, karena di dalam VCO itu ada sumber energi yang bagus, yang itu vitamin yang baik untuk otak kita. Nah, yang tadinya ciut, ini menjadi berkembang balik lagi, berkembang sel baru menjadi baik. Itu salah satu dari konsepnya VCO, menghindari orang tua menjadi pikun atau kena penyakit Alzheimer. Ketiga juga, karena ini VCO itu konsepnya menyerap dan macam-macam, kita biasanya habis makan VCO, itu gampang pup sekali. Pup kita jadi lancar. Kenapa? Karena pup kita lancar itu, dia menyedot kita punya semua yang kotoran-kotoran yang biasa mengendap di dalam usus kita, itu ditarik semua kotoran-kotorannya, dibuangin, itu menjadi kita menghindar namanya kanker usus juga. Begitu banyak VCO di market virgin coconut oil. Bagaimana kita tahu VCO yang bagus, VCO yang jelek? Gampang. Di dalam prosesnya VCO kalau kita pelajarin, VCO ada dua macam proses. Proses yang pakai fermentasi atau proses yang pakai cold press. Kalau fermentasi itu melalui bakteri-bakteri dikedepin di air dan kita nggak jelas airnya air apa, itu selama 1 minggu sampai 2 minggu digedepin dan itu mengandung banyak bakterinya. Nah, berarti itu kurang higienis lah dibanding yang namanya cold press. Kalau cold press kayak gimana? Biasanya kalau cold press punya proses itu adalah itu dagingnya udah dicuci bersih, udah ini dikeringkannya, dimasukin di kulkas atau di cold storage yang minus 48 Celcius selama seminggu biar konten airnya pada hilang semuanya. Dan sudah kering, setengah kering punya daging itu diperes pakai mesin hydraulic press yang pressure-nya tinggi. Langsung first keluarnya punya minyak itu yang kita bilang namanya virgin coconut oil. Oh, berarti nggak ada proses air, nggak ada proses fermentasi, nggak ada proses bakteri sama sekali. Yes, clean. Dengan dia keluar minyaknya itu adalah minyak yang bening, bersih, dan tidak ada campuran bakteri sama sekali. Kasusnya kayak begini. Kalau kita lihat, minyak virgin coconut yang bagus adalah harus bening. Tidak banyak bintik-bintik atau butek-butek. Kedua, waktu kita buka, kita cium, itu tidak bau tengik. Rasanya wangi kelapa. Bukan tidak bau tengik, wangi kelapa. Dan dengan itu namanya cold press. Yang seringkali orang bilang, oh virgin coconut oil yang kayak gimana? Nah, yang dibilang, aduh bau tengik. Waduh, udah gitu butek-butek. Itu hati-hati. Bukan berarti prosesnya yang benar. Itu aja. Ketiga, kalau minyak virgin coconut oil yang bagus, itu biasanya alergi banget sama temperatur dingin. Kena dingin yang 23 derajat Celcius akan beku. Banyak bintik-bintik dan akan jadi beku. Nah, nanti minumnya gimana? Mesti dipanasin dulu, lumerin dulu baru minum. Nah, kalau ini virgin coconut oil, simpennya gimana? Nggak usah simpen di kulkas. Nggak perlu. But kalau perlu untuk jangka panjangnya juga boleh. Cuman rese. Setiap kali kita minum harus dicongkel dulu, dipanasin. Yang paling bagus, simpen aja di udara yang normal. Di meja makan kek, di ruangan tamu kek, atau di mana. Pokoknya yang sering kita bisa akses dapat minum setiap pagi. Yaitu ruang biasa, room temperature. Rata-rata 24, 25, sampai 27 Celcius. Dia nggak beku, dia masih maintain transparansinya bagus. Ya ini namanya virgin coconut oil yang bagus, kita minum. Dan biasanya tidak ada expiry date-nya. Expiry date cuma hanya kalau kecemplung ada air di dalam jadi bau tengik. Kalau tidak bau tengik, ini namanya minyak yang murni, yang bagus, yang bersih, yang sehat untuk kita satu keluarga minum. Nah, yang terakhir, prinsipnya VCO itu untuk badan kita apa kelebihannya? Sampelnya untuk rambut.
Rambut kita kalau kita habis mandi, kita kasihin VCO, itu menjadi mengkilap, menjadi tumbuh bagus, menjadi shiny, kenceng, keras gitu loh. Kalau untuk kita punya kulit, kita makan VCO terus, nanti kita punya muka jadi kenceng, kulit kita jadi shiny, bukan sombong nih. Lihat kulit kalau yang makan VCO, ini jadi kesannya kenceng, bagus, dan kayak seger lah prinsipnya. Karena prinsipnya VCO itu membantu kulit supaya lebih sempurna lagi karena dapatkan vitamin-vitamin yang nutrisi-nutrisi yang bagus. Kalau untuk gigi, seringkali orang kan gigi bau, mulutnya bau. Nah, gimana ilanginnya? Sekaligus baikin gigi, sekaligus baikin bau mulut. Gampang. Minum aja VCO campur air, dikumur, habis itu dibuang, baru kita gosok gigi. Mulut karena dia fungsinya ada mikrobial, antimikroba atau antimikroba yang jahat, jadi antibakterial. Kita minum, kita kumur, kita matiin di mulut punya yang namanya mikroorganisme yang jahat-jahat itu, yang bau-bau itu disedot sama VCO punya fungsinya lemaknya itu, kita buang, kita gosok gigi, gigi kita jadi bagus, mulut kita jadi sempurna, jadi tidak bau lagi. Makanya ini hari justru kita bilang ini VCO banyak sekali fungsinya. Saya anjurkan, saya harap kalau kita udah mengerti cara meminum VCO yang baik, gampang kok cara minumnya. Satu hari hanya perlu 2 sendok makan. Kalau ada penyakit yang mau diperbaikin, tambah lagi 2 sendok makan pada malam hari. Cara minumnya gimana? Pagi habis bangun tidur, minum air putih hangat 1 gelas sampai 2 gelas, terus minum 2 sendok VCO, perut kosong sebelum makan pagi. Habis itu ya udah kita baru makan pagi, aktivitas seperti normal. Nah, kalau ada penyakit yang kita mau baikin atau ada yang nggak sempurna, malam hari boleh lagi tambah 2 sendok VCO sebelum makan malam. Kalau untuk normal aja hanya perlu 1 hari 2 sendok di pagi hari sesudah minum pagi sebelum makan pagi atau sarapan pagi. Itu konsepnya VCO. Kita maintain selama 3 bulan sampai 6 bulan akan menjadi kesehatan buat kita dan satu keluarga kita. Oke, apabila Anda suka video ini, silakan kasih kami jempol dan klik subscribe di channel ini. Dan sekaligus juga, kalau bisa, sebarkanlah, share video-video ini ke teman-teman yang butuh informasi ini. Karena ini penting banget buat kesehatan kita satu keluarga. Apalagi sekarang lagi zaman COVID-COVID ini adalah satu-satunya minyak yang baik untuk kesehatan kita, untuk keluarga kita semuanya. Apabila Anda mau informasi lebih lanjut lagi, silakan klik di bawah sini. Ini ada www.hydrofarm.co.id. Ini informasi lebih detail. Anda bisa untuk pelajari lebih banyak produk-produk atau suplemen-suplemen yang baik untuk keluarga kita. Ya, oke, saya rasa ini hari cukup. Good in, good out. Sampai jumpa.